Pernah dalam satu riwayat, ayat yang pertama kali turun itu disampaikan oleh malaikat Jibril, disuruh membaca, ya, dalam riwayat begitu. Baginda Rasul disuruh membaca Iqra. Dalam riwayat ada yang menyebutkan malaikat Jibril pada waktu itu membawa tulisan, lembaran tulisan. Iqra. Dijawab oleh baginda Rasul, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Sampai diulang 3 kali oleh malaikat Jibril, Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari. Baru kemudian baginda Rasul disuruh mendengarkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini ya, dibacakan oleh malaikat Jibril, tapi ya tidak secepat seperti yang saya katakan ya, karena ketika itu baginda Rasul mendengarkan malaikat Jibril itu membaca dengan tartil, tentunya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, tidak cepet-cepetan seperti tadi. Baru kemudian ditirukan oleh baginda Rasul tanpa ada tulisan. Nah, ini penyampaian Al-Quran itu dalam bentuk bacaan, bukan dalam bentuk tulisan. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain seperti kitab Taurat. Kitab Taurat itu tidak dibacakan oleh Allah. Kitab Taurat itu hanya dalam bentuk tulisan. Sebab ketika Nabi Allah Musa alaihissalam itu mendapatkan kitab itu dalam bentuk loh itu satu lembaran tulisan, ya, tapi bukan lembaran kertas, ya. Nabi Musa mendapatkan lembaran, ada yang menyebutkan batu mulia. Batu mulia itu ada yang menyebutkan zumurud, ya. Ada yang menyebutkan yang lain, ya. Bentuk-bentuk batu mulia, bentuk yang batu-batu mahal itu, ya. Itu Allah sendiri yang menulis, ya. Itu diturunkan kepada Nabi Allah Musa, tapi tidak dibacakan. Nah, sehingga orang membaca kitab Taurat, ya, membaca kitab Taurat tidak memahami, itu nggak dapat pahala. Membaca tok kan nggak ngerti maknanya, nggak dapat pahala. Sementara Al-Quran, walaupun orang tidak mengerti maknanya, ya, membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala yang oleh Allah dijanjikan sangat besar. Membaca saja. Karena apa? Karena turunnya Al-Quran itu melalui bacaan. Allah yang membaca, ditirukan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian menyampaikan kepada baginda Rasul, ditirukan oleh Rasulullah. Itu saking hati-hatinya proses penyampaian Al-Quran itu sampai timbal balik. Artinya dibacakan dulu, didengarkan oleh Rasulullah, ya. Setelah itu Rasulullah membaca di hadapan malaikat Jibril untuk mentashih, ya. Lah inilah oleh karena itu kita yang diperintahkan untuk membaca Al-Quran mestinya harus seperti itu, harus hati-hati. Memang yang paling baik itu kita pernah mendengarkan dari bacaan seorang guru, kemudian ditirukan oleh muridnya, itu yang paling baik, ya. Sesuai dengan proses penurunan Al-Quran itu memang demikian. Ketika Allah menyampaikan bacaan Al-Quran, didengarkan oleh malaikat Jibril sampai selesai, baru malaikat Jibril itu menirukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk pentasih.